Kita ke kabar lainnya pemirsa, Dewan Masjid Indonesia Wilayah Jawa Tengah mendorong peningkatan peran masjid dalam penguatan gagasan moderasi beragama, apalagi menjelang tahun politik. Gagasan tersebut disampaikan dalam rapat kerja wilayah Dewan Masjid Indonesia atau DMI yang mengusung tema masjid sebagai pusat moderasi beragama di Kota Semarang. DMI Jawa Tengah akan menjalin kerjasama dengan Kementerian Agama untuk menguatkan peran masjid sebagai pusat moderasi beragama. Dalam pertemuan tersebut sepakat memasuki tahun politik, masjid tidak boleh digunakan sebagai senjata politik atas nama agama. Di tengah-tengah masyarakat. Sikap seperti inilah Pemirsa, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika menggelar kegiatan bertajuk Tanah Air Itu Bhinneka di Kota Padang. Kegiatan ini untuk kembali memupuk rasa toleransi beragama di wilayah Sumatera Barat. Aku merasa kayak di rumah, diterima dari segala jenis keberagaman. Senang banget ya dengan diadakannya acara ini, apalagi di Kota Padang. Karena kan orang tuh memiliki perspektif tersendiri nih terhadap Padang. Menjadi saudara dan teman yang baik. Hasil riset Setara Institut tentang Indeks Kota Toleran pada tahun 2021 menempatkan Kota Padang masuk dalam 10 besar kota dengan tingkat toleransi yang rendah. Namun di balik gejolak intoleransi yang terjadi di Padang, Sumatera Barat, sejumlah tokoh agama dan para pemuda lintas agama mulai memupuk keberagamaan Indonesia yang lebih humanis. Program Tanah Air Itu Bhinneka menunjukkan adanya moderasi beragama yang kuat yang mulai muncul di Sumatera Barat. Sepanjang yang saya ketahui, setidaknya sejak tahun 2006, karena saya bergabung di forum kerukunan ini sejak 2006 sebagai anggota, rasanya masalah yang timbul karena konflik keagamaan hampir tidak ada. Itu pandangan kami dari forum kerukunan, dan inilah tugas kami memberikan penjelasan ke publik bahwa toleransi di Sumatera Barat dalam batas-batas tertentu tetap kondusif. Kalaupun ada image stereotip atau tuduhan-tuduhan yang intoleran, itu lebih kepada orang per orang yang barangkali perlu penjelasan, klarifikasi. Kegiatan ini diikuti 30 orang pemuda lintas iman dan budaya yang berlangsung di Gedung Pusat Pendidikan dan Pelatihan Geraha Samatagiri Padang, Sumatera Barat. Para pemuda dan pemudi ini berasal dari berbagai daerah, di antaranya Kalimantan, Bali, Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, DKI Jakarta, dan Aceh. Apa sih moderasi beragama itu? Moderasi beragama adalah sebuah konsep yang semakin penting dalam dunia yang semakin global dan multikultural saat ini. Konsep ini berakar pada pemahaman bahwa keberagaman agama merupakan realitas yang tidak bisa dihindari dalam masyarakat, dan oleh karena itu sikap saling menghormati dan toleransi menjadi kunci utama dalam hidup berdampingan secara damai. Moderasi beragama bukan berarti mengabaikan keyakinan pribadi, tetapi justru menekankan pentingnya untuk tidak memaksakan pandangan agama kepada orang lain dan untuk menghormati kebebasan beragama masing-masing individu. Adalah beberapa prinsip dasar yang terdapat dalam moderasi beragama, yaitu yang pertama, kebebasan beragama. Setiap individu berhak untuk memilih dan mengamalkan agama yang diyakininya tanpa rasa takut atau tertekan. Konsep ini mengakui bahwa agama merupakan pilihan pribadi yang harus dihormati dan tidak ada seorang pun yang berhak untuk memaksakan pandangannya kepada orang lain. Untuk yang kedua, toleransi dan saling menghormati.
Toleransi merupakan salah satu pilar utama dalam moderasi beragama. Artinya, setiap orang yang memiliki agama yang berbeda, mereka dapat hidup berdampingan dengan saling menghargai dan tidak saling menyakiti. Yang ketiga, dialog antar agama. Dialog antar agama merupakan sarana penting untuk memperkenalkan nilai-nilai agama satu sama lain, serta memperdalam pemahaman mengenai keyakinan yang dimiliki oleh setiap kelompok agama. Dialog ini dapat mengurangi prasangka kebencian dan stereotip yang sering muncul akibat ketidaktahuan terhadap agama lain. Yang keempat, kerjasama untuk kebaikan bersama. Moderasi beragama juga mendorong kerjasama antar kelompok agama dalam menghadapi tantangan sosial yang lebih besar seperti kemiskinan, ketidakadilan, atau kerusakan lingkungan. Kerjasama antar agama dalam bidang sosial, pendidikan, dan pembangunan ekonomi dapat menciptakan harmoni dan memperkuat ikatan antar sesama. Dan yang terakhir, menghindari ekstremisme. Moderasi beragama juga berfungsi untuk menghindari ekstremisme atau fanatisme beragama yang dapat menyebabkan kekerasan, intoleransi, atau diskriminasi. Selanjutnya yaitu implementasinya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, menghargai perbedaan. Dalam hidup bermasyarakat, kita pasti bertemu dengan orang yang memiliki keyakinan berbeda. Penting bagi kita untuk saling menghargai, tidak merendahkan, apalagi menghina agama orang lain. Sikap saling menghormati ini bisa mencegah munculnya konflik dan menjaga kerukunan. Yang kedua, mau belajar dan memahami agama lain. Dengan memahami agama dan kepercayaan orang lain, kita bisa lebih toleran dan menghindari salah paham. Kita bisa belajar melalui buku, mengikuti diskusi antar agama, atau menghindari acara keagamaan untuk saling mengenal satu sama lain. Yang ketiga, mengamalkan ajaran agama dengan sikap positif. Setiap agama mengajarkan hal-hal baik seperti jujur, sabar, dan peduli pada sesama. Dengan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, kita ikut menciptakan lingkungan yang damai dan penuh kasih sayang. Yang keempat, sering berdialog dan berdiskusi. Kalau ada perbedaan pendapat atau pandangan, lebih baik diselesaikan lewat dialog, dengan berdiskusi secara terbuka dan saling mendengarkan. Kita bisa menemukan titik temu dan menjaga hubungan baik antar umat beragama. Dan yang terakhir, tetap tenang dan tidak mudah tersulut emosi. Dalam situasi yang memanas, penting untuk tetap sabar dan tidak cepat terpancing emosi. Sikap tenang bisa mencegah konflik dan membantu menjaga perdamaian di tengah masyarakat.